Assalamualaikum rekan-rekan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisha Badarun Nafis dengan NIM 251080201133. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke dalam materi fungsi nonlinier yang nanti akan saya bahas pada pertemuan kali ini tentang fungsi kuadrat. Apa sih poin-poin yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih fungsi nonlinier itu seperti apa. Yang kedua, kita juga akan mencari tahu tentang fungsi kuadrat serta macam-macam kurvanya guys. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya membahas tentang kurva parabola ya. Serta yang terakhir, kita juga akan mempraktekkan langsung bagaimana cara menggambar kurva parabola. Nah, poin keempat tadi akan saya bahas dan saya selesaikan pada materi fungsi kuadrat pada kesempatan kali ini. Stay tune guys. Nah, berbicara tentang fungsi itu terbagi menjadi dua loh guys, fungsi linier dan non-linier. By the way, ada yang tahu nggak ya? Fungsi itu apa? Fungsi merupakan hubungan linier antar variabel. Adapun pembedanya, fungsi non-linier merupakan hubungan antar variabel di mana pangkat tertingginya itu lebih daripada satu, sedangkan fungsi linier itu pangkat tertingginya hanya satu. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas tentang materi fungsi nonlinier, tepatnya fungsi kuadrat, dan akan sedikit membahas tentang fungsi kubik. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah dua variabel pangkat tertingginya 2, tapi untuk fungsi kubik nanti Y sama dengan AX itu pangkat tertingginya 3. Baik nanti hubungan variabel Y atau untuk fungsi X atau fungsi Y itu dengan asumsi di mana A atau B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mempelajari kurva. Kita bahas salah satunya kurva parabola. Selain itu guys, teman-teman di rumah bisa juga mencari referensi lain seperti kurva hiperbola dan kurva-kurva yang lainnya. Tahu nggak guys, ada asumsi kenapa gambar kurvanya itu ada yang di atas seperti gunung dan ada di bawah seperti lembah. Itu berdasarkan titik puncaknya guys, dimana titik puncak tertinggi itu atau titik puncak di atas itu seperti gunung dan titik puncak di bawah itu seperti lembah. Tak hanya itu guys, ada juga yang bersinggungan dengan X, ada juga yang bersinggungan dengan Y. Dan semua itu ada syaratnya guys. Syaratnya itu bergantung dengan A dan D. Apa sih itu A? A itu merupakan koefisien variabelnya, sedangkan D itu determinasinya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan dan serta membuat kurvanya ya guys. Nah guys, untuk menggambar kurva, kita mempunyai 3 langkah atau 3 tangga yang harus dilewatin. Tangga yang pertama harus menentukan arah polanya, dimana kita bisa menentukan arah bolanya untuk nanti di sumbu Y maupun di sumbu X. Apakah nanti arah bolanya seperti pegunungan, apakah nanti seperti lembah, itu yang akan menentukan nilai A dan nilai D-nya. Nah, nanti itu yang akan kita cari persamaan kuadratnya. Serta yang kedua, titik potong di sumbu X dan Y, di mana titik potong ini kita tidak tahu. Dan nanti kita akan cari tahu persamaannya. Apakah titik pokoknya di sini 3 atau 4 atau Y-nya di sini 5, nanti kita akan cari titik potongnya. Serta yang ketiga, di sini rekan-rekan nanti kita akan mencari titik puncaknya, di mana titik puncak pokoknya itu bisa nanti di 6 atau 10, we never know. Tapi kita akan mencari tahu nantinya guys. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung mengimplementasikan untuk soal contohnya. Di sini jelas terdapat persamaan Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12. Gambarkan parabolanya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi, yang pertama, tentukan arah bolanya. Kita lihat nilai A-nya. Di sini nilai A-nya 1, walaupun 1 itu tidak tertulis di depan variabel, tapi itu ada angka nominalnya 1. 1 lebih dari 0 menunjukkan kurvanya itu terbuka ke atas. Jelas di sini kita sudah sepakati untuk poin A. Yang kedua, tentukan titik potongnya. Nah, untuk menentukan titik potong, kita harus mengistilahkan atau mengasumsikan salah satu sumbunya. Itu memiliki nilai 0 yang pertama, X-nya. Yang kita asumsikan 0 nilainya, kita masukkan atau kita substitusikan X-nya itu di X kuadrat min 8X tambah 12. Dimana di sini kita asumsikan X-nya hasilnya akan menunjukkan Y itu 12, maka titik potong di situ X, Y. Dimana 0,
12 sama untuk asumsinya yang kedua. Kalau kita sudah tahu di situ asumsi X sama dengan 0, kita yang kedua yaitu Y sama dengan 0. Maka di sini Y sama dengan 0, kita substitusikan lagi menjadi nilai akhirnya. Itu X kuadrat min 8X tambah 12. Ketemulah titik-titik untuk X-nya di situ yaitu 6 dan 2. 6,0 X, Y 1 nanti di sini X, Y 2 itu jadi untuk menentukan titik sumbu masing-masing sumbu X maupun Y. Nah, setelah itu kita tahu bahwasannya Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12 itu ada rumus untuk menentukan titik puncaknya, yaitu di sini ada rumus min B per 2A, D min B kuadrat min 4AC per 4A. Dari mana kita bisa mencari titik puncaknya? Kita substitusikan aja. Di sini ada 1, di sana ada A, di sini ada min B, di sini ada C. 1 itu A, B itu min 8, C itu 12. Nah, kita asumsikan dalam suatu rumus di sini untuk Y maupun X-nya, sehingga nanti akan menghasilkan X, Y itu 4, min 4, X-nya 4, Y-nya menjadi min 4. Itu jadi kita bisa menggambarkan kurvanya dalam bentuk titik puncak di sini min, min 4. Nah, teman-teman bisa mencarinya dengan mudah dengan asumsi serta petunjuk-petunjuk yang sudah kita bahas tadi.